kantong plastik tri. Walaupun hitam, banyak yang ngantri. Oi, gak Fems, bukan saya, tenang aja. Oke, nah tadi ya maksudnya si itu hidangan hitam itu ya. Nah arang nih Fems, ini nih bisa dijadikan sebagai alternatif bahan bakar ya, untuk memasak tentunya, ya kan? Soalnya ini lebih murah daripada gas. Nah kira-kira apa sih bagusnya pakai arang? Nah kita kasih infonya ya, ini dia. Bahan bakar non-migas ini emang agak jarang digunakan untuk memasak dalam skala rumah tangga. Ibu-ibu nganggap masak pakai arang ini lebih ribet, nyalain apinya lama, terus banyak asap yang ngebul, bikin mata perih Fems. Paling-paling arang dipakai buat nyate saat hari raya Idul Adha tiba, ya nggak? Meski namanya nggak begitu nyaring, arang kayu ini ternyata jadi primadona di Arab Saudi. Soalnya masyarakat sana malah sangat dianjurkan untuk memasak dengan arang Fems. What? Padahal Arab Saudi ini kan terkenal sangat kaya dengan sumber daya minyak dan gasnya. Wah, harus ditiru nih Fems. Di Indonesia, arang batok kelapa ini juga sangat melimpah. Soalnya pohon kelapa tumbuh subur di negara kita. Gak heran ya kalau negara kita ini dijuluki sebagai negeri nyiur melambai. Tadinya tempurung kelapa ini emang dianggap limbah, tapi ternyata bisa dimanfaatin nih Fems, jadi arang batok kelapa. Fems, batok kelapa ini didapatkan dari sisa-sisa di pasar atau pengepul. Jadi nih ada yang bertugas untuk mencari batok kelapa setiap hari agar proses produksi dapat terus berjalan. Kalau udah ditumpuk begini, jangan lupa diberi ruang agar proses pembakaran bisa berjalan sempurna. Uniknya nih Fems, proses pembakaran ini dilakukan di dalam drum khusus ini nih. Kalau isi drum udah menyusut, tambahin lagi ya batok kelapanya. Pokoknya isi terus sampai penuh, sampai semua berubah menjadi arang. Proses bikin arang ini juga butuh waktu kesabaran Fems. Bisa ngabisin waktu dari pagi sampai sore hari. Untuk suhu pembakarannya bisa mencapai 400 hingga 600 derajat Celcius. Kebayang gak tuh panasnya kayak apa Fems? Nah ini dia nih arang batok kelapa yang udah jadi Fems. Biasanya sih arang yang udah jadi ini bakal dibongkar keesokan harinya. Kemudian bikin lagi deh. Setelah drum didinginkan, arang baru bisa dapat dipanen. Dalam 2 minggu dengan 7 drum yang diproduksi, ini ternyata bisa menghasilkan 1 ton arang batok. Wah banyak juga ya. Lanjut ke proses pengayakan Fems. Tujuannya untuk memisahkan arang dari abu. Nah 1 drum ini diperkirakan bisa ngasilin 15-20 plastik arang loh. Arang batok kelapa ternyata juga bisa dijadikan briket arang Fems. Briket arang dari Indonesia memiliki potensi ekspor yang besar karena bisa dijadikan bahan bakar alternatif untuk memasak, terutama memanggang bahan makanan seperti di Eropa dan Timur Tengah. Selain itu, briket arang ini nantinya juga dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Soalnya bahan energi dari minyak dan gas bumi semakin terbatas Fems. Keren ya, batok kelapa yang dikira limbah ternyata bisa diolah jadi benda yang sangat berharga. Ada yang menarik lagi nih Fems, bahan bakar arang ternyata juga lebih murah daripada kompor tuh. Dalam penggunaannya, arang gak butuh emang alat-alat yang besar, cukup pakai sepetak tanah atau wadah khusus. Arang udah bisa menyala untuk memasak. Gak perlu lagi deh beli-beli kompor yang mahal segala Fems. Hasil masakannya juga dipercaya bisa lebih enak karena panas arang secara nggak langsung bisa meminimalisir resiko masakan jadi gosong. Wah, menarik juga ya.